Apa pentingnya kita menguasai kompetensi keilmuan sesuai dengan prodi kita? Yang pertama, kita bisa mengenali, memahami berbagai fenomena-fenomena, masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan KPI. Jadi ini banyak fenomena, Pak. Banyak fenomena ini, banyak masalah. Jadi kalau kita ingin menjadi ilmuwan KPI, maka kita harus punya satu kemampuan mengenali, memahami fenomena-fenomena masalah-masalah KPI. Karena salah satu fungsi dari ilmuwan itu harus bisa membaca, harus bisa mengenali ya, tanda-tanda zaman, bisa memahami perkembangan zaman, perkembangan situasi. Nah, untuk memahami itu kita harus punya suatu kemampuan keilmuan. Jadi kalau misalnya kita magister KPI, tentu kita harus punya kemampuan memahami, membaca, mengerti masalah-masalah KPI. Kalau kita tidak mengerti masalah-masalah ekonomi, tidak mengerti masalah politik, tidak mengerti masalah teknologi, mungkin orang bisa maklum. Tapi kalau kita magister KPI tidak mengerti masalah-masalah KPI, perkembangan fenomena KPI, tentu dipertanyakan kompetensi keilmuannya. Untuk memahami fenomena, masalah, gejala-gejala KPI, Bapak Ibu harus mengenali yang disebut objek materi dan objek forma ilmu KPI. Jadi untuk memahami fenomena, masalah, gejala-gejala KPI di dalam masyarakat yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu harus menguasai yang disebut objek materi dan objek forma dari ilmu KPI. Apa itu objek materi? Apa itu objek forma? Ya. Objek materi itu adalah bidang kajian satu program studi sesuai dengan rumpun keilmuannya. Sesuai dengan rumpun keilmuannya. Jadi KPI ini bisa kita kategorikan sebagai ilmu sosial. Nah, apa yang dipelajari oleh ilmu sosial adalah gejala-gejala perilaku manusia. Ya, gejala-gejala perilaku manusia. Jadi nanti ketika kita belajar sosiologi komunikasi massa, maka yang kita pelajari itu perilaku-perilaku manusia. Ya. Karena ini adalah objek materinya, objek umum sebagai ilmu sosial. Objek materi pada bidang-bidang keilmuan yang masuk dalam rumpun ilmu sosial itu sama antara sosiologi, antara ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu komunikasi, KPI juga bagian dari komunikasi, ilmu jurnalistik bagian dari komunikasi, KESOS. Itu semua rumpun keilmuan ilmu sosial sehingga objek materinya sama. Nah, jadi jangan bingung-bingung ya. Kalau objek materi sama, oke, sama-sama kita belajar perilaku manusia. Tapi kalau kita sudah bicara objek forma, nah, maka KPI beda dengan manajemen, KPI beda dengan ilmu ekonomi, KPI beda dengan KESOS, KPI beda dengan ilmu politik. Nah, jangan salah lagi. Kalau salah lagi berarti kita tidak ngerti rumah kita. Jadi itu yang pertama ya Pak ya. Jadi pertama, bagaimana kita menguasai kompetensi keilmuan, apa pentingnya supaya kita bisa memahami gejala, memahami fenomena, memahami masalah-masalah KPI. Nah, itu nanti kita lihat berdasarkan objek materi dan objek forma. Nah, kemudian yang kedua, apa pentingnya kita mengatasi kompetensi keilmuan supaya kita bisa memberikan satu solusi alternatif dari masalah-masalah itu. Jadi kita kenali, kemudian kita berikan solusi. Seperti dokter sudah kenali penyakit, maka dia bisa mengobati penyakit. Bagaimana caranya kita sebagai ilmuwan sosial mengobati penyakit? Ya dengan memberikan solusi melalui
media, melalui jurnal, melalui seminar, ya, melalui tulisan-tulisan. Nah, disitulah kita memberikan solusi. Nah, untuk memberikan solusi, kita harus paling tidak memahami 4 hal di dalam memberikan satu ide gagasan berkaitan dengan bidang keilmuan kita. Untuk betul-betul kita bisa memberi solusi, memberikan satu ide-ide di dalam bidang keilmuan kita, kita harus mengerti 4 hal. Yang pertama, kita mengerti teori. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus mengerti teori. Makanya ada mata kuliah teori dan paradigma KPI. Karena cara berpikir kita nanti harus sesuai dengan teori-teori KPI. Jadi Bapak harus mengerti teori-teori KPI. Kenapa? Kan inilah senjata kita. Ini satu teori. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan model, ya. Model. Model itu gambaran visual dari sebuah teori. Tapi ini antara teori dan model ini sebenarnya satu. Cuma teori itu penjelasannya, model itu gambaran visualnya. Bapak pernah lihat itu ada kayak kotak-kotak, udah ada tanda panah yang disusun sebagai satu bagan, itu disebut model. Ya, nah, tujuannya orang bikin model itu, ilmuwan bikin model supaya kita mengerti jalan ceritanya teori itu dengan mudah. Dengan melihat model kita langsung, misalnya itu ada alur pendaftaran, biasa itu ada alur pendaftaran ya. Kalau kita tulis itu di papan pengumuman itu malas orang baca. Tapi kalau kita bikin gambar urutan 1, urutan 2, urutan 3, 4 itu mudah orang mengerti. Langkah 1 ke sini dulu ambil formulir, langkah 2 mengisi formulir, yang ketiga verifikasi, ya. Kan begitu. Ada alurnya. Itu yang disebut model. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau belajar teori cari juga modelnya. Ada teori yang punya model, ada juga teori yang tidak dipakaikan model. Oke, ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan perspektif. Perspektif ini sebenarnya adalah cara pandang. Bisa cara pandang itu sesuai dengan satu teori, bisa juga cara pandang itu sesuai dengan beberapa kelompok teori. Misalnya, menurut Craig itu ada 7 tradisi, ada tradisi retorik, ada tradisi fenomenologi, itu bisa kita sebut perspektif, ya, yang disebut oleh Craig sebagai tradisi. Jadi pada saat kita mengkaji satu masalah itu ada perspektif, ada cara pandang. Jadi tidak semua teori lagi dipakai, Pak. Nah, jadi jangan sampai Bapak pikir, saya kan pakai teori komunikasi, belum tentu cocok. Kalau perspektifnya salah, perspektifnya beda. Misalnya, kita mengkaji masalah, misalnya masalahnya itu berkaitan dengan analisis pesan, tapi Bapak pakai misalnya dengan pendekatan fenomenologi atau perspektif fenomenologi, itu salah. Nah, mestinya Bapak di situ pakai pendekatan atau perspektif semiotik atau perspektif framing atau wacana. Nah, jadi ini kita tambah ke dalam ya. Nah, itu ketiga, perspektif. Ya. Biasa juga dalam penelitian ini disebut pendekatan ya. Tapi untuk sementara ini saya bedakan dulu ya. Yang keempat, di dalam penelitian itu ada disebut dengan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan pendekatan. Perspektif, nah, ini yang keempat, kita gabungkan aja ini jenis dan pendekatan. Pendekatan ini sebenarnya cara berpikir ya, cara berpikir di dalam memahami alur satu penyelesaian masalah. Jadi cara berpikir. Nah, secara umum itu ada 3, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method. Nah, setiap jenis ini atau pendekatan ini itu ada lagi bagian-bagiannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini sebenarnya dipelajari dalam metode penelitian ya. Nah, kadang orang menggunakan istilah pendekatan, kadang orang menggunakan istilah jenis penelitian. Kalau istilah umum itu yang pokok itu pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, dari pendekatan ini terbagi atas beberapa jenis. Kalau pendekatan kuantitatif itu ada 4 jenis, yaitu
deskripsi, korelasi, regresi, dan komparasi. Nah, kalau kualitatif menurut Creswell itu ada 5, ya. Mulai dari fenomenologi, studi kasus, naratif riset, ya, grounded theory. Ini jenis penelitian kualitatif. Mixed method itu gabungan kuanti dan kualitatif. Jadi Bapak harus ngerti juga, kalau kita pakai pendekatan jenis penelitian kualitatif, bagaimana cara berpikirnya? Kalau kita pakai pendekatan atau kita pakai pendekatan atau jenis penelitian kuantitatif, cara berpikirnya bagaimana? Ya. Jadi itu ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang disebut dengan paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir mayoritas, cara berpikir dominan satu bidang keilmuan pada satu waktu atau pada periode tertentu. Itu disebut dengan paradigma. Ini ada mata kuliahnya ini. Tapi ini mata kuliah diajarkan kalau dasar di semester 3 ya. Karena saya ngajar mata kuliah ini. Teori dan paradigma KPI. Nah, paradigma itu Bapak Ibu itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami satu masalah dengan teori yang tepat dalam satu cakupan pemahaman yang benar sesuai dengan kelompok atau cara berpikir yang dominan itu. Paradigma itu ada 4 yang ada sekarang, ada disebut paradigma positivistik, post-positivistik, kemudian paradigma konstruktivisme, dan paradigma kritis. Jadi kalau misalnya kita mengkaji satu masalah dengan pendekatan positivistik, maka itu cara berpikirnya ada memang seperti itu. Dia itu berpikirnya sebab akibat. Misalnya ada orang yang mengatakan, aduh bagaimana ini kita mau berhasil, ini tidak ada fasilitas, ya. Biasa orang mengeluh begitu, Pak. Bagaimana kita ini mau berhasil tidak ada fasilitas, tidak ada uang, jadi kita susah ini, tidak bisa bergerak. Nah, berarti ini orang berparadigma positivistik. Karena dia menggantungkan hidupnya pada fasilitas. Jadi sebab akibat. Kalau tidak ada fasilitas kita gagal, kalau ada fasilitas kita sukses. Berarti ini jika maka sebab akibat. Makin cara berpikir positivistik. Tapi kalau post-positivistik, cara berpikirnya itu dia lari ke diri sendiri, subjektif. Dia katakan, iya biar tidak ada fasilitas, tapi kan kita bisa berusaha. Kita kan bisa mencari jalan, kita kan bisa minjam dulu. Berarti ini post-positivistik. Dia tidak tergantung pada sebab. Yang menjadi penyebab itu dirinya. Jadi sering kita meneliti atau melihat masalah itu tergantung paradigma kita. Orang berparadigma positivistik melihat masalah itu pada tadi, tidak adanya uang, tidak adanya fasilitas. Orang yang berparadigma post-positivistik melihat itu bukan masalah, yang masalah itu karena kita tidak berusaha. Nah, gitu. Jadi nanti kalau Bapak penelitian, Bapak mau melihat apanya? Bapak mau melihat sumbernya atau Bapak mau melihat diri subjektif orang yang sedang berada dalam masalah itu. Ya berarti itu kita pakai paradigma. Kemudian ada paradigma konstruktivis dan paradigma kritis. Nah, kalau kita ngerti ini, walaupun ini tidak ditulis, tidak tertulis, tapi dia adalah ruh dari penelitian itu. Jadi bagaimana caranya kita memberi solusi, memberi ide, memberi gagasan? Ya Bapak harus ngerti 4 ini. Ngerti teori, ngerti perspektif, ngerti jenis pendekatan, dan ngerti paradigma. Nah, yang terakhir itu kita harus punya kemampuan analisis dan kemampuan mengkonstruksi ide atau gagasan. Nah, Untuk S2 itu kita ditekankan sampai pada kemampuan menganalisis secara mendalam. Tapi belum dituntut memberikan satu konstruksi ide. Karena untuk memberikan satu ide alternatif atau konstruksi itu adalah tingkatan berpikir S3 yang sudah mampu memberikan solusi berupa gagasan atau ide-ide baru dari apa yang ada dalam realitas itu. Jadi Bapak harus sampai kepada analisis yang mendalam. Menganalisis itu artinya kita bisa mengurai, kita bisa membedakan, kita bisa menempatkan,
kita bisa menjelaskan dengan lebih gamblang. Tapi kalau sudah S3, setelah kita analisis, kita harus berikan lagi alternatif. Ya, ini yang lama ini kurang cocok ini yang bagusnya begini. Nah, berarti itu sudah alternatif. Kira-kira itulah gambaran bagaimana cara kita belajar di S2 dan S3. Ya, utamanya bagaimana Bapak secara cepat menguasai kompetensi keilmuan.